وبحمده سبحان الله 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 عظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul bertemu kembali dengan Pak Ustadz Nilo. Ya, setelah beberapa kali Pak Ustadz selamat datang kembali di BRI Cimanggis. Tak lupa saya kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Teman-teman, hari ini kita mengadakan kembali ini semacam diskusi gitu ya Pak Ustadz ya, sharing dari Pak Ustadz. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya juga dipersilakan ya Pak Ustadz ya, diskusi tentang hal-hal yang mungkin memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi Pak Ustadz, kami ini sudah di penghujung akhir tahun Pak Ustadz, di penghujung akhir tahun, dan mungkin masih beberapa target kita yang belum tercapai, namun saat ini kita masih mengupayakan untuk bisa semaksimal mungkin. Jadi kalau kata Pak Ustadz yang sebelumnya di pengajian sebelumnya kan mengupayakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, itu bagian dari syukur ya Pak Ustadz ya, bagian dari syukur. Jadi nanti mungkin Pak Ustadz bisa sharing kepada kami Pak Ustadz, sebenarnya seberapa pentingkah syukur itu Pak Ustadz. Katanya kalau kita itu bersyukur nanti rezekinya ditambah gitu Pak Ustadz. Nah, jadi seberapa penting sih syukur itu Pak Ustadz, itu yang pertama Pak Ustadz. Terus kemudian saya pernah mendengar Pak Ustadz yang namanya syukur itu katanya ada tiga tingkatan ya. Yang pertama syukur dalam hati, terus kedua itu syukur dengan perkataan, dan terakhir ini syukur dengan perbuatan ya, syukur dengan perbuatan. Nah, apakah yang kita lakukan dengan bekerja sebaik-baiknya itu sudah termasuk di antara syukur-syukur itu Pak Ustadz? Itu nanti mungkin Pak Ustadz bisa cerita juga tentang itu ya Pak Ustadz. Terus kemudian Pak Ustadz, dalam menjaga syukur itu apakah perbuatan-perbuatan apa saja sih Pak Ustadz yang termasuk di golongan yang ketiga itu, yang termasuk dalam menjaga syukur itu Pak Ustadz? Kalau kita tidak mengupayakan yang terbaik, apakah itu sudah termasuk syukur juga? Terus kalau kita ini misalkan sering mengeluh gitu ya Pak Ustadz dengan target-target gitu, terus apalagi membuat hasutan-hasutan, lah udahlah nggak usah yang baik-baik lah, kita kerja begini aja juga tetap digaji gitu ya Pak Ustadz. Itu apakah bentuk syukur juga Pak Ustadz? Nah gitu, mungkin itu Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz nanti bisa sharing kepada kami, dan semoga sharing ini bisa menambah semangat kita, semangat untuk bersyukur dan menjaga yang terbaik. Karena tadi
Jadi insya Allah yang sering saya dengar adalah kalau kita bersyukur itu rezekinya akan ditambah gitu. Ya, jadi semoga nanti dengan bersyukur rezeki itu kita juga akan ditambah. Apalagi rezeki Pak Ustadz nanti ya Pak Ustadz. Baik, mungkin itu Pak Ustadz. Dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nadanya saya pasin dulu dah. Ini buat laki-laki agak ketinggian, buat perempuan kerendahan. Saya angkat dikit biar yang laki turun, jangan naik mulu Pak. Yang laki nggak turun, yang perempuan yang naik. Setuju? Setuju. Ya Rabbi bil Mustafa. Ketinggian nggak Bu? Naikin lagi? Hah? Seneng naik sepertinya. Wah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Capek kali. Ayo kita mengaji obat hati. Siapa rajin mengaji, terbuka pintu rezeki. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Ayo semangat mengaji obat hati. Teteh rajin mengaji, suaminya gak selingkuh lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madan ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa nyender-nyender dikit, lonjoran dikit kakinya gak apa-apa. Santai aja ya. Lalu juga ngaji sore-sore. Jangan ambil ini tenaga udah mulai obet ini ya. Kalau ibarat baterai ya, tenaganya sudah mulai berkurang. Tapi insya Allah Nabi sampaikan dalam hadisnya li antadwa fata'alama ayat min kitabillah khairu min ibadati sana. Artinya ada di sini. Karena di akun YouTube beliau ada artinya ya. Siapa yang mencari ilmunya Allah, menuntutnya ilmunya Allah pagi ataupun petang, maka yang dilakukan khairum min ibadatis sana, yang dilakukan tersebut lebih baik dari ibadah satu tahun. Masya Allah. Sahih. Ini hadisnya sahih. Jadi wajar kalau ngaji sore-sore mata Ngantuk. badan lemes. Kenapa sih guru-guru dulu kita kalau ngaji habis mah emang godaannya bos. Kita nggak pembina-bina begitu. Mau nanya. Udah mau nanya aja. Ini kita baru pembukaan ya. Ini belum pendahuluan ini. Ya baru salam doang ya. Biar semangat ya teh abang semuanya.
Karena mudah-mudahan kita duduk ini nggak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Soalnya enak bener ini. Ya, hampir saya oleng tadi lagi imam. Iya enak. Tukang sunat itu apa? Doain masuk surga masuk. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Allah. wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad Allah. wattaqullah innahu khabirun bima ta'malun. Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Lagi-lagi artinya ada di sini. Yang terhormat, yang kami muliakan para karyawan BRI cabang Cimanggis, terkhusus buat Kakanda Bapak pimpinan cabang BRI Cimanggis, Bapak Kurniawan, sehat selalu Bapak. Allah berkahkan umurnya, Amin. berkahkan rezekinya, Amin. berkahkan kesehatannya, keluarganya, termasuk Amin. semua para staf jajarannya. Amin. Yang terhormat pula Bapak Ketua Panitia Pak Tri, merangkap son nggak? Bapak Ketua SPO Bapak Giri, kemudian yang terhormat Bapak Fotoni Fakih, kemudian yang terhormat Akhi Nafilah Bapak Syarif, yang Bapak Ahmad Rifki. Ya alhamdulillah, mohon maaf kalau saya nggak sebutin nama-nama yang lainnya. Sebab kalau saya sebutin saya minta nomor antrian dulu. Ya, teller apa CS. Yang mudah-mudahan kita semua tadi sudah disampaikan dari Bapak pimpinan kita di sini dikumpulkan mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mencari ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Tak lupa pula para abang, teteh semuanya, baik yang di depan abang-abang ini kayaknya masih bujangan semua ini di sini. Yang ganteng, yang cantik ya. Saya berapa kali ngobrol sama teman-teman ya. Selain seneng kalau ke bank itu punya duit, yang kedua tellernya cantik-cantik. Ya. Mudah-mudahan cantiknya Allah jadikan jalan buat turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ganteng pinternya di jalan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, kecintaan kita, manusia yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Ini malam kita udah yang kesekian kali, mudah-mudahan kagak bosan deh. Iya, kuning lagi, kagak matang-matang. Iya, kali kalau merah sama gitu ya, kuning. Tapi sebetulnya ini bukan cuma nama ya Pak ya, yellow. Sebab MC berapa kali saya ketemu kaku nyebut nama Muhammad Martin.
Berikutnya kita akan dengarkan pembacaan Al-Quran. Kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad. Berikutnya Martin. Sebab apa? Katanya kagak nyambung nama Muhammad sama Martin. Ya udahlah, akhirnya pakai nama Yellow. Saya di YouTube ada juga yang pakai Yellow sekarang. aduh. Ya, begitu luar biasanya perkembangan teknologi. Masya Allah. Alhamdulillah, hati saya bahagia, hati saya bersyukur kepada Allah karena hakikatnya kita dikasih panjang umur. Amin. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Betul. Kita hampir 1 tahun, mungkin beberapa waktu belakang dikasih kesempatan doa. Ya Allah, berikan kami panjang umur, kesehatan, keluasan rezeki, sehingga ini hari merupakan salah satu bagian terkabulkannya doa. Yang kedua, ini menjadi bagian bentuk ternyata syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Diam-diam aja teh. Halo, ada orangnya? Coba sebut nama Allah. Ya kayak abang ini saya kasih hadiah nanti ya, umroh. Masya Allah. Ya berhubung saya belum mampu tapinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ntar kita kasih garis bawah nih. Ayat tentang bersyukur. Cuma sebelum kita nyampe tentang bersyukur, ada satu hal lain. Kenapa sih ada orang yang tidak bersyukur? Kenapa sih ada orang yang lupa bersyukur? Kenapa sih ada orang yang tidak tahu cara bersyukur? Bagaimana dia mau bersyukur orang dia nggak tahu? Bagaimana dia tidak bersyukur orang dia nggak ngerti, nggak paham? Tadi saya sekilas melihat ke hadapan saya, itu seolah jauh sekali. Ini luasnya bangunan dari sini 2 kali lipat dari bapak-bapak yang lagi ngerapihin makanan. Karena ada cermin, ada gambaran saya. Seolah ini 2 kali lipat. Padahal itu cuma cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi dari apa yang dia lakukan. Seseorang akan mampu bersyukur secara hebat. Seseorang akan mampu mengimplementasikan rasa syukurnya dalam kehidupannya jika dia paham. Halo? Woi, ada orangnya. Kenapa kita bersyukur? Karena kita dikasih. Jadi yang patut kita garis bawahi, apa yang kita hari ini terima semuanya adalah pemberian. Dikasih, benar gak sih? Halo? Dulu kalau seandainya Allah nggak kasih hidup, ketika baru merojol, nyemplung ke solokan, hidup nggak kira-kira? Nggak hidup. Dulu sebelum kita dilahirkan, pertemuan 2 insan laki-laki, bapak, kemudian ibu bertemu, ternyata terpisahkan gara-gara temannya nyari Selingkuh. ditembak temannya. Nggak jadi kita hari ini. Kenapa? Jadi dia sama bapaknya. Halo? Jadi jangan dulu kita berbicara kita punya mobil, punya harta, punya materi segala macam. Hari ini apa yang kita rasakan adalah semuanya pemberian dari Allah. Namanya rizki. Ada namanya rizki di sini? Ada. Ini namanya rezeki. Orang kita bilangnya rezeki. Rizkun artinya pemberian, given, karunia. Imam Ali Al-Jurdadi beliau mengatakan rizki itu adalah sesuatu yang terlihat ataupun yang abstrak. Semuanya yang terlihat dan yang tidak kelihatan atau abstrak namun bisa dirasakan, itulah rizki.
Bu, tadi berangkat hujan kagak? Enggak, tapi sehat. Siapa yang ngasih sehat? Rizki. Nggak kelihatan. Sehat itu nggak kelihatan, tapi nyampe ke sini berarti sehat. Itu rizki, pemberian. Ya, silakan sambil makan, nggak apa-apa. Yang penting saya ntar diberkatin. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu, orang itu akan mampu bersyukur, dia akan mengetahui tentang rasa syukur kalau dia sadar segala sesuatu ini adalah pemberian, bukan hasil usaha. Halo teh, emang pernah pesen dulu waktu di kandungan ibunya cantik kayak gini? Pernah? Bang, pernah pesen nggak dikasih kulit putih begini? Tapi masih mulutnya Pak Gon ya. Iya, saya nggak bilang yang hitam ya. Iya Pak. Kita nih nggak pernah mesen casing kita, Pak. Kita nggak pernah mesen lahir di keluarga siapa, Pak. Bisa saja, halo, bisa saja kalau seandainya Allah berkehendak kita adiknya Cristiano Ronaldo. Kalau Allah pernah bisa nggak? Bisa, bapaknya orang Portugal, emaknya orang Indonesia, kan jajah dulu pernah. Ya kali gitu lahirnya jadi adiknya Ronaldo. Jadi kita nggak pernah mesen apa yang saat ini kita terima, kita miliki katanya. Kenapa? Karena hakikatnya semua adalah dikasih. Halo? Halo? Sampai sini sudah mulai bisa dipusingin? Kan dipahami ya? Dari pagi udah kerja sampai sore pusing, karena makin pusing lagi diajak mikir. Hakikatnya kita dikasih lah. Orang yang baik itu ketika dikasih ngapain dia? Say thanks, mengucapkan terima kasih. Satu, mudah-mudahan dari sini sudah ada bekal. Oh, pantas kita ini wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Ustadz Sarif, saya kaget juga. 129. Berarti BRI ini jauh lebih dulu ketimbang Indonesia diproklamirkan. Yang ngurusin siapa ya? Ini pemberian, Pak. Allah berkehendak, Pak. Di ulang tahun yang ke-229 nih 1895 jauh banget ya, sampai 2024 sekarang. Allahu Akbar. Kalau bukan Allah berkehendak, kalau bukan Allah kasih, nggak ada nih di sini, nggak ada kita di sini. Ada nggak? Bapak ini salah satunya adalah cucunya dari yang ngurusin tahun 1895. Ada kan sini? Cucunya, cicitnya dah. Nggak ada kan? Emang bukan keturunannya, tapi Allah kasih kehendak kerja di BRI. Itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ayo makan gak apa-apa. Ya, jadi saya membahas dulu tentang pemberian, tentang rizki. Belum, bersyukurnya belum. Ya, kira-kira jam 9 baru selesai. Orang memahami bahwa segala sesuatu ini adalah pemberian. Dan perlu diketahui bahwa sampai detik ini semuanya kita dikasih. Pernah nggak berhenti Allah ngasih rezeki kita? Belum. Kagak berhenti.
Sampai detik ini Allah ngasih rezeki nggak berhenti, Pak. Nggak berhenti. Dari kapan? Dari mulai kita lahir, dari mulai kita bangun, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, dan seterusnya. Pernah kali tahun kemarin misalkan bangun tidur nggak dikasih makan 2 tahun? Nggak pernah. Artinya apa? Rizki itu sesuatu yang tampak, yang terlihat, dan yang kedua tidak tampak atau abstrak, itulah rizki. Dan rizki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang merasa dirinya diberi rizki, merasa dirinya dititipkan, dikarunia, dianugerahkan, maka satu yang dilakukan adalah dengan bersyukur kepada yang memberikan, yang maha memberi. Termasuk hari ini, alhamdulillah, 2 momen, bahkan 3 nanti. 1 momen pertama, BRI ulang tahun. 2 nanti tahun baru. Yang ketiga nanti masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bisa melaksanakan ibadah-ibadah di Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini saya ingin kaitkan tentang ulang tahun BRI sama nanti tahun baru Masehi. Memang istilahnya pergantian tahun, bertambah usia. Tapi hakikatnya orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mentadaburkan Al-Quran, lihat ayatnya surah Al-Hasyr ayat 122 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan memperhatikan setiap diri kita, nafsi masing-masing, untuk kehidupan masa yang akan datang. Kapan itu? Nanti hari akhirat. Halo. Nantinya jangka panjang adalah akhirat, nanti jangka pendek adalah hidup usia tahun-tahun berikutnya. Bu, teh, tahun 2025 bertambah usia 129, bertambah lagi usia semakin matang. Mestinya bertambah usia semakin matang, semakin bijak pula kita dalam menyikapi perbuatan. Halo. Orang bijak itu dia akan banyak berpikir, 99 berpikirnya untuk melangkah, langkahnya sekali. Itu orang yang bijak. Kenapa? Ketika dia melangkah, satu, akankah langkah ini bermanfaat? Yang kedua, akankah langkah ini menjadi kebaikan? Atau naudzubillah, langkah yang dilakukan menjadi mudarat dan maksiat. Naudzubillah. Kalau saya kaitkan dengan pekerjaan, ya, kalau di Kemenag itu ada namanya moderasi. Ya. Nah, saya kaitkan dengan pekerjaan namanya moderasi dalam bekerja. Ya, nanti cari di Google ada apa? Di AI. Si Meta apa Mata sih? Meta. Ya, di WA ada gituan sekarang. Gak apa-apa, saya klik baiklah kemana-mana ini. Saya tanya, mohon maaf, nggak kenal dia. Aduh, luar biasa teknologi. Bu, Pak, sampai gimana tadi saya ngomong moderasi dalam bekerja. Moderasi itu dalam istilah Islam wasatiyah, pertengahan, seimbang,
Moderasi dalam bekerja itu penting. Kalau kita tidak punya sikap moderasi dalam bekerja, maaf, urusan pribadi bisa dibawa-bawa dalam bekerja, atau sebaliknya, urusan pekerjaan dibawa-bawa urusan pribadi. Alhamdulillah. Inilah yang menjadi akar permasalahan ketika seseorang menjadi tidak amanah. Kenapa? Mencampur adukan dan tidak ada keseimbangan dalam pekerjaan dan urusan pribadi. Halo. Yang kedua, biar termotivasi lagi di tahun 2025 dan ulang tahun yang 129 tahun depan. Apa yang berikutnya? Integritas. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang profesional. Semua di sini adalah orang-orang amanah dan tanggung jawab. Tapi terkadang Pak, ujian cobaan itu selalu datang. Kalau ujian mah susah, yang kadang-kadang suka kalah karena ada cobaan. Kalau ujian payah, capek. Tapi kalau cobaan biasanya indah, enak. Contoh, seseorang dihadapkan dengan satu keputusan. Yang keputusan ini amat penting. Lalu ada seseorang yang menawarkan dengan angka 0 yang begitu banyak. Betapa indahnya punya angka 1 di depan, 0 berbaris sampai 12. Kalau seseorang tidak punya integritas dalam dirinya, kalau seseorang yang bekerja tidak punya moderasi di dalam dirinya, maka rusak. Inilah yang salah satunya disampaikan oleh Bapak pimpinan kita. Bersyukur itu bukan hanya sebatas terucap, tapi dengan perbuatan. Halo. Rezeki itu alat. Uang itu alat. Mobil itu alat. Rumah, perhiasan alat. Tapi berapa banyak orang yang diperalat gara-gara uang? Berapa banyak orang-orang yang kena diperalat gara-gara materi? Halo. Bagaimana, sudah pusing? Sedikit setengah saya simpulkan. Setengah dulu. Jadi orang-orang yang bekerja, berusaha di jalan Allah. Ini di jalan Allah, Pak. Saya mengatakan Bapak Ibu Catinnya lagi jihad, lagi berjuang menafkahi keluarga di rumah. Betul nggak? Di rumah keluarga nungguin nggak? Nungguin. Jangan bilang Bapak Teteh AA di sini timbang duduk asik, nggak, di rumah tuh nungguin. Ya Allah, Abang pulang jam berapa ya? Kata istrinya, suaminya di rumah. Aduh sayang, kamu jam segini udah capek, udah lelah, belum sampai di rumah. Iya, ada senyum-senyum. Ini ibadah, Pak. Ya, ini ibadah. Amin ya Rabbal. Pekerjaan yang mulia. Kalau kita dalam beribadah, dalam berusaha mencari nafkah, kalau tadi uang adalah alat, kalau materi adalah alat, maka tujuan dalam kita menjalani kehidupan ini dua. Satu, jangka pendek. Dua, jangka panjang. Apa jangka pendeknya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Halo. Jadi jangka pendek yang saat ini kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen di dunia ini bahagia, sehat, selamat, sejahtera. Ada juga orang yang hebat. Dia pengen tujuannya tidak hanya jangka pendek, tapi jangka
panjang apa? Wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin lihat-lihat, kita pandang-pandang, kita timbang-timbang, banyak di luar sana orang yang bekerja cuma targetnya satu, dunianya bahagia, tapi dia lupa ada keselamatan nanti di akhirat. Halo. Kalau orang yang memikirkan jangka panjangnya di akhirat, maka agama ini menjadi rem. Orang bekerja pakai ilmu agama, dia juga ingin punya jangka panjang selamat di akhirat, maka pekerjaannya itu menjadi bagian terselamatkan, bukan hanya di dunia, tapi juga terselamatkan nanti di akhirat. Halo, teh, ceritanya ada temennya ngajak jalan-jalan ke Jogja 3 hari 4 malam, atau sebaliknya 4 hari 3 malam, gratis, mobilnya bagus, hotelnya bagus, uang saku dikasih sehari 2 juta. Kira-kira gratis, mau nggak? Mau nggak? Mau, tapi nggak pakai rem mobilnya. Ini kalau orang bekerja cuma ngarep dunianya saja, dia pengen bahagia dunia saja, jangka pendek saja, dia nggak sampai tujuan ke akhirat. Itu sama dengan kita naik mobil, nggak pakai rem. Sama dengan naik mobil nggak pakai rem. Sampai ke Jogja? Kagak. Na'udzubillah nih. Maka kalau integritas ini akan terwujud, moderasi dalam bekerja ini terwujud, satu yang ditanam dalam dirinya setelah tadi bahwa semuanya adalah rezeki. Apa yang kedua? Tanamkan di dalam diri kita bahwa ada tujuan jangka panjang, yaitu akhirat. Sehingga ini tangan mikir-mikir, ini mau tanda tangan, ini kaki mikir-mikir ketika mau melangkah ke tempat yang bukan haknya. Ini mata mikir-mikir kalau mau melakukan yang bukan haknya. Ini telinga akan dipertimbangkan kalau dia mau melakukan yang bukan haknya. Kenapa? Dia pengen selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Halo? Ini mudah-mudahan menjadi semangat motivasi buat saya juga. Amin ya rabbal. Karena ayahanda abang teteh sekalian, punten pak, pekerjaan yang abang teteh saat ini kerjakan diminati di luar sana oleh orang lain. Teteh kerja di BRI capek betul, lelah betul, pusing iya, ada BT-nya iya, ada jenuhnya iya, tapi ketahuilah, duduknya Anda di kursi itu dicita-citakan oleh orang-orang di luar sana. Bahkan banyak orang yang berusaha menghalalkan segala cara untuk masuk ke kantor BRI menjadi karyawan. Halo? Idola pak, ayahanda abang teteh bekerja di BRI ini menjadi idola. Ini lulus lagi ntar kelas 3 nih, atau mungkin S1, selesai mereka berbondong-bondong nyari lamaran, padahal dilamar juga mau dia. Ngelamar, pengen dapat pekerjaan di kantor BRI. Kalau orang dulu pak ditanya, ya orang laki mau nikah kalau bakal ditolak, satu, anak siapa lo? Ditanya, saya anaknya Pak Lurah. Udah, gak bakal ditolak sama bapaknya tuh bocah. Yang kedua, ditanya, kerja di mana lu? Jawab dia, saya kerja di BRI. Masuk. Beda cerita. Halo. Jadi kalau yang kita kerjakan ini capek, lelah,
Mohon maaf, di luar sana ada yang bersusah payah, belum di sini udah susah payah, udah lelah. Kenapa? Karena dia pengen banget bisa kerja di BRI. Lagi-lagi bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pemberian? Karena kita lahir tidak punya apa-apa. Yang perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa yang hari ini kita duduk, kita bangga, kita mungkin suka, bahagia segala macamnya, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah. Akan diapain teh? Tambah. Ditambah. Mau ditambahin? Mau ditambahin rezekinya mau? Amin. Tambah kesehatannya mau? Berkah umurnya mau? Jalankan semua dengan hati. Dengan hati. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Allah. Dan jika kalau dia kufur, tidak mau bersyukur, bahkan ingkar atas nikmat Allah, inna adabi lasyadid. Azab Allah akan sangat pedih, syadid, keras. Tadi ada 3 bersyukur, kata beliau. Itu yang diambil dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi itu perkataan Syekh Imam Al-Ghazali. Yang pertama bil qalb, bersyukur dengan hati. Yang kedua bil lisan, dengan ucap. Yang ketiga bil amal, dengan perbuatan. Bil qaul, dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang bersyukur ini gampang kalau cuma ngucap mah terima kasih, alhamdulillah, selesai. Tapi dengan perbuatan inilah banyak orang-orang yang berguguran, tidak mampu bersyukur, bahkan gagal bersyukur. Kenapa? Karena tidak mampu menyandingkan akal pikirannya dengan hati. Kalau si akal pikiran ini disandingkan dengan hati, dia tahu bahwa segala sesuatunya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bersyukur dengan hatinya. Yang celakanya adalah la azidannakum wa la in kafartum min adzabin syadid. Punten, bukan berarti begini, maaf nih, orang yang bersyukur nanti bakal dikucap dua, diserika, bro, dipukul. Punten. Kalau ada bila syadid itu bisa diartikan beberapa ulama, orang yang tidak mampu bersyukur dengan perbuatannya. Maaf, orang punya duit bisa bilang alhamdulillah, tapi nggak bersyukur dengan perbuatannya. Apa? Duitnya dipakai buat maksiat, duitnya dipakai buat berbuat dosa, duitnya dipelit, tidak mau bersedekah sama anak yatim, tidak mau bersedekah sama fakir miskin, tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Ini termasuk orang yang tidak bersyukur atas perbuatan. Halo? Enggak. Satu, duit. Yang kedua, Habis. orang yang dikasih sehat, apa cara bersyukurnya? Olahraga, puasa, apalagi yang menjaga kesehatannya, makan dengan teratur, halal, baik, maka sehat dia. Orang yang tidak menjaga kesehatannya, maaf, bisa digolongkan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Lihat akibatnya ketika tidak menjaga kesehatan. Punten, kalau udah sakit bisa nggak kerja? Enggak. Ini baru kesehatan. Jadi makna orang mendapatkan adabillah syadid bukan
bukan sebatas nanti di akhirat gara-gara nggak bersyukur. Di dunia pun udah dipancar. Na'udzubillah. Duit banyak tapi pelit. Miliaran triliunan tidak mau bersedekah. Sakit. Sekali sakit duit yang ngabisin langsung boros. Na'udzubillah. Termasuk mohon maaf saya harus sampaikan, kita semua punya pekerjaan. Ini merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Dengan apa rasa bersyukurnya? Dengan bekerja, semangat bekerja semaksimal mungkin, dan niatkan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah rezeki duit datang, rezeki keluarga pada selamat datang, keluarga pada sehat datang, kenikmatan yang lain Allah tambah. Kenapa? Karena disyukuri. Bekerja dengan tepat waktu, loyalitas, integritas, moderasi dalam bekerja, dia kerjakan. Itu bagian dari wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ingkar, kalau kufur, enggak bersyukur, na'udzubillah min dzalik. Bisa saja ada pengurangan pekerjaan karyawan, ada ini, ada itu, na'udzubillah. Jadi kita nikmati apa yang ada detik ini, hari ini. Yang paling hebat adalah kita syukuri dengan ucap alhamdulillah. Kita bilang dalam diri kita, Bang siapa namanya? Baik. Kurnia. Nggak pakai wan. Soalnya takut kena puasa juga ya. Ngomongnya begini istilahnya. Kurnia. Nggak pakai wan ya. Kurnia. Martin. Siapa? Baik. Asad. Lu denger ya, kalau saya salib sama bapak saya nggak berani. Martin. Kurnia, lu denger ya. Hidup lu semua itu atas pemberian Allah. Lu yang saat ini nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Lu hebat, lu punya duit, lu punya fasilitas segala macam, itu semua datangnya dari Allah. Kalau sudah kalimat itu terucap, maka hatinya akan bergetar, lalu lisan terucap alhamdulillah, lalu kaki tangannya bergerak. Aku harus jaga nikmat ini, aku harus jaga, pertahankan nikmat ini, karena sungguh nikmat ini lebih hebat dari segalanya. Karena yang terbaik sudah Allah berikan. Yang ada di pikiran belum tentu menjadi yang terbaik. Kalau kita berangan A, B, C, D, angan-angan kita, mohon maaf, terkadang dimasuki dengan bisikan-bisikan dari syaitan. Na'udzubillah. Yang hebat adalah apa? Mensyukuri nikmat dengan apa yang telah Allah berikan. Semoga nikmat-nikmat ini Allah jaga dan Allah tambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin kasih garis bawah ya, selain dari apa yang kita telah sama-sama mudah-mudahan menjadi pemahaman tentang bersyukur kita kepada Allah. Satu hal lagi, bahwa di dunia ini yang kita jalani, khawatir angan-angan ini meracuni. Berapa banyak orang yang jatuh tersungkur karena angan-angan.
seorang yang melakukan aktivitas baik bekerja ataupun usaha dengan menjalankan secara maksimal, insya Allah tenang saja, Allah nggak akan diam. Allah Maha tahu, Allah melihat apa yang kita usahakan. In ahsantum ahsantum falaha wa in asatum falaha. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan kembali kebaikannya, keburukan-keburukan pun kerugian yang akan kembali. Na'udzubillah. Semoga Allah jadikan setiap langkah kita sebagai ibadah, Amin. menjadi kebaikan dan diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Amin. Dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wa ikram lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha memegang segala kekuasaan, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha rahman, Engkau yang maha rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau ridhai. Ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap kami yang ada di sini adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sungguh kami adalah makhluk yang lemah, terdapat kesalahan, terdapat dosa. Ya Allah ya Rabbana, saat ini kami tundukkan kepala kami sampaikan dalam hati yang terdalam. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kesalahan kami ya Allah. Dari pertama kali kami berbuat dosa sampai saat ini kami berdoa. Ya Allah ya Rabbana, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kau karuniakan kami nikmat sehat, Kau karuniakan kami panjang umur, Kau karuniakan kami rizki materi, bahkan menjadi keinginan bagi orang lain yang melihat. Namun apa yang telah kami banyak lakukan justru melalaikan dari sifat syukur. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah jika atas segala karunia-karunia pemberian darimu ya Allah belum mampu kami jadikan jalan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah. Jangan Kau balas atas segala kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat dan akibat-akibatnya. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami jika kami dalam menjalankan pekerjaan mencari nafkah ada kewajiban darimu yang kami tinggalkan, kami lupakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Quran, bersedekah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang maha pemberi rahmat, wahai yang maha penyayang, kami yakin sayang-Mu tidak pernah hilang, dan kami yakin ketika di dunia Kau rahmati kami, di alam kubur Kau rahmati kami, di akhirat Kau rahmati kami. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, kami telah berada di ujung bulan Desember tahun 2024.
Dulu kami pernah berdoa kepada-Mu ya Allah, berikan keberkahan panjang umur sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Dan saat ini ya Allah, kami hadir kembali ya Allah, mengangkat tangan, menyatukan dalam hati. Ya Allah ya Rabb, berkahkan, panjangkan umur kami ya Allah. Amin. Allah. Sehatkan kami ya Allah, angkat penyakit-penyakit yang ada di diri kami ya Allah. Sembuhkan ya Allah ya Rabb, sehingga bisa melaksanakan aktivitas di tahun 2025, menyongsong masa depan dengan penuh harapan, dengan penuh semangat. Ya Allah ya Rabbana, jika kami yang hadir di sini berada dalam kesulitan ya Allah, keluarkan dalam kesulitan itu ya Allah, mudahkan jalannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika kami hadir di sini ada penyakit yang telah lama hinggap, ya Allah, kami tahu dan kami yakin ya Allah, obat itu hanya sabab, dokter itu hanya sabab, tapi kami yakin kesembuhan dari-Mu ya Allah. Angkat penyakit yang ada di kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Kau yang Maha Pengasih, Kau yang Maha Penyayang. Jadikan setiap doa-doa kami menjadi doa yang terkabul oleh-Mu ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, di ulang tahun hingga 129 BRI ini ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah. Amin. Berkahkan kesehatan kami ya Allah. Amin. Berkahkan pekerjaan kami ya Allah. Berkahkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keturunan-keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang membahagiakan kedua orang tuanya, bahagia dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita mendengarkan tausiah, kita bisa dijadikan pribadi yang bersyukur, yang bisa bekerja dengan integritas dan amanah, serta tidak hanya bekerja untuk dunia tetapi juga untuk kebaikan akhirat. Insyaallah. Demikianlah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena sudah ditutup, akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi